bawah ini kuburan. Ini kuburan mesti tengok ya. Situ kuburannya. Ini dulu kuburan geser ke situ. Oh, di sini Ini kuburan. Ini kuburan. Digeser ke situ sedikit. digeser di sini ya, teman-teman ya. Kalau Nah. mau turun ya nggak apa-apa, lihat. Tuh. Kuburan. Beneran Pak Denny. Ya udah lihat aja nggak apa-apa. Udah turun. Yo. Kuburannya di situ. Bentar ya teman-teman. Ini di sini teman-teman ya. Tuh, itu kuburannya di situ. Nah, pagar hitam itu teman-teman, pagar hitam itu kuburan ya. Nah, jadi teman-teman semua hati-hati ya, hati-hati bener-bener itu. Wah, sangat merinding ya teman-teman semua. Rasanya lewat tol ada langsung buktinya kuburan digeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, subscriber yang sudah nonton video terbaru dari saya Hafid Adnan Khair. Kali ini saya mau perjalanan ke Semarang, tapi di tengah perjalanan ini kita akan sedikit bertanya kepada Pak D yang membawa mobil, nggih Pak D nggih. Nah, pengalaman dari beliau ketika beliau itu masih megang salah satu kendaraan berupa bis ya, berupa bis. Tidak saya sebutkan bis PO-nya itu apa, tapi ini untuk pengalaman pribadi dari beliau akan kita tanya. Serambi beliau itu megang setir ya. Nih langsung jalan raya. Nah, alhamdulillah teman-teman, jadi kita diberi kesempatan sama Pak D Sinten? Bagio. Pak D Bagio. Nah, Pak D Bagio ini nanti mau sedikit bercerita teman-teman ketika suka duka beliau itu untuk bawa mobil ataupun bus ya dari dulu. Dan resign-nya itu setelah dia bawa bis itu resign sekitar tahun pinten Pak D? 2019. Nah, ini teman-teman ya, di samping
kita ini juga ada ini, kawan kita baru tidur. Nah, alhamdulillah yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan selalu jaga kesehatan dan juga aktivitas. Jangan lupa perbanyak doa zikir untuk teman-teman yang baru melaksanakan ibadah puasa. Nah, alhamdulillah ya Pak De, kita akan bertanya Pak De, dulu waktu bekerja di salah satu bus yang tentunya jenengan juga lama mengoperasikan bus, itu tahun berapa pertama kali Pak De? Ya, kalau itu tahun 95-an ya. 95-an. 95-an itu pernah nggak ganti PO bus? Belum pernah. Oh, udah pernah. Udah pernah. Kalau dihitung itu udah berapa bus? Dua bis saja. 2 bis saja. Ya, dulu PO ini ganti PO ini langsung pulang lagi ke PO yang lama. Oh, langsung PO yang lama ya. Nah, Pak De, untuk semua sopir salamnya apa Pak De yang masih mengoperasikan bus saat ini? Maksud dari salam gimana? Maksud dari salam itu kasih semangat atau selalu waspada di perjalanan karena juga bawa penumpang seperti itu? Ya, kalau kita mau berangkat itu ya paling enggak ya kita ingat sama yang di atas. Oke. Artinya apa? Sebelum kita berangkat, duduk, kita berdoa dulu, minta keselamatan, minta dilindungi, karena kita kan bawa orang, bukan bawa barang. Oke. Sama gitu. Nah, jadi dari tingkat keselamatan teman-teman, dari tingkat keselamatan dari Pak De Bagio itu menyarankan untuk selalu menjaga keselamatan, awal keberangkatan berdoa, dan pulang pun harus selalu menjaga kesehatan, atau yang bisa dibilang itu istirahatnya juga harus dijaga nggih Pak De. Ya, itu harus nggih. Itu apalagi kalau bis malam ya, itu kan supir dua. Di waktu pergantian sopir, kalau memang waktu istirahat ya harus digunakan istirahat, jangan selalu main HP. Jangan waktu istirahat dia nggak istirahat main HP. Akhirnya apa? Akhirnya yang rugi itu temannya sendiri nanti. Ruginya apa? Di waktu kita mau gantian, selama dia istirahat gak digunakan istirahat main HP, itu nanti akhirnya dia capek, kita yang capek juga. Yang rolling pengganti ngoten. Iya, artinya apa? Saya begitu, saya udah istirahat, tapi saya main HP misalnya. Nanti di waktu mau kerja kan pasti ngantuk. Ya, kan teman satunya lagi yang kasihan. Yang penggantinya itu juga. Iya, kan kasihan. Dia maunya istirahat, gak bisa istirahat. Makanya kalau supir bis malam itu gunakanlah istirahat, betul-betul istirahat. Jangan di waktu istirahat digunain yang enggak. Alhamdulillah. Terutama main HP atau nanti ngobrol. Istirahat ya istirahat, namanya istirahat ya harus istirahat. Begitu nanti gantian, dia dapat fit lagi, semangat lagi. Nah, itu dari keberangkatan dan juga pergantian saat nanti bus malam itu mau ganti sopir ya teman-teman. Sarannya Pak De Bagio itu suruh istirahat di jam yang sudah ditentukan. Jadi tidak boleh main HP, bercanda, ataupun nanti malah
seenaknya sendiri ya. Jadi cari aktivitas itu tidak pada jam-jamnya. Waktu jam kerja juga harus menjaga keprofesionalan kerja juga. Itu yang harus ditekankan kalau baru megang setir, atau ya setelah istirahat ya harus dimaksimalkan seperti itu. Nah, dan sekarang lanjut ke season berikutnya. Pernah nggak Pak D, waktu perjalanan itu dihadang oleh bapak polisi atau kaitannya itu soal surat kendaraan yang berlaku, pernah tidak? Kalau itu ya jarang sekali ya. Jarang sekali. Kecuali kita itu melanggar. Nah, dan pernah nggak Pak D, ketika ada ini ya penertiban apa gitu, pernah nggak di istilahnya itu dikasih tahu dan ditertibkan? Ya itu sih jarang sekali ya. Jarang sekali. Kecuali kalau kita ketangkep, itu memang itu murni bukan kesalahan dari perusahaan, kesalahan dari kita ya Kak. Sewaktu kita misalkan kita macet, kita ngeblong, di depan ada polisi lah gitu. Karena kan kalau bis malam itu kan satu memang memburu waktu kan. Memburu waktu. Kalau kita misalkan jalan macet, kita nggak cari jalan alternatif misalkan, ya kita nanti terlambat. Nah, tapi sekarang kan enak, sekarang ada tol. Okay. Jadi untuk kemacetan itu udah saya kira udah nggak ada ya. Jadi sekarang enak lah dengan adanya trans tol ini enak. Kemudian enak. Nah, yang jadi pertanyaan lagi Pak D, itu ada salah satu daerah atau jalan raya itu bukan untuk lewat bus. Nah, itu dilanggar sama teman-teman. Itu pernah nggak sih teman-teman itu ada yang dapat komplain bahkan sampai diberhentikan? Itu ada nggak? Maksudnya diberhentikan dari mana? Diberhentikan itu ya ini bukan wilayahnya atau gimana gitu, pernah nggak Pak D? Ya saya kira enggak ya. Enggak ya? Tergantung ya. Sekarang kan ini kita itu mau tujuan kemana? Okay. Artinya apa? Kalau dia masuk ke jalan yang nggak boleh, itu alasannya apa? Kan pasti harus tanyain dulu kan. Okay. Ya dari tadi kan saya sudah bilang, bis malam itu kan memburu waktu. Karena apa? Kalau kita waktunya terlambat, penumpangnya juga satu, dia capek. Komplainnya itu dia pasti capek. Tapi penumpang kan nggak mau tahu. Intinya pengennya sampai gitu aja. Nah sekarang alasannya apa dia sampai masuk ke jalan nggak boleh lah. Jalan itu kan ada kelasnya tuh. Okay. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kalau jalan kelas 3 kan terus nggak boleh masuk. Oh, berarti yang dimaksud itu kayaknya teman-teman kemarin itu jalur yang kelas 3 itu ya Pak D, karena juga ada teman-teman yang tanya itu gitu. di daerah mana kan banyak itu jalur. Artinya apa? Dia mau kemana? Mau bisa masuk sampai di situ, ataukah sana ada misalkan ada jembatan yang rusak. Mungkin diputar balik, itu kan wajar, itu kan boleh, nggak masalah. Nah, kecuali ya jalan itu nggak ada masalah, dia lewat situ, alasannya apa kalau lewat situ? Kan macam-macam. Kok sampai dikeluarin itu kan pasti ada ininya, ada alasannya kenapa. Terus di pihak perusahaan apa dirugikan apa tidak, kan gitu Mas. Siap.
Itu yang dari jalan ya teman-teman semua. Terus saat ini beliau Pak De Bagio ini sudah resign dari mengemudikan bus. Tentu pengalaman beliau itu sangat banyak, karena juga di samping beliau itu punya aktivitas di PT. Saat ikut bus itu ngangkut barang atau juga orang dan penumpang ya, beliau mencurahkan kepada saya itu pernah membawa penumpang itu juga ada saat dibawa itu sehat, dan saat mau ke tempat tujuan itu ada pula yang baru sakit nih Pak Dik, baru sakit ada. Itu tadi katanya langsung dibawa ke rumah sakit nggih Pak Dik untuk penanganan darurat nggih? Ya toh, harusnya seperti itu, memang seperti itu. Kalau memang keluarganya yang bawa keluarga itu tahu ya laporan, dengan catatan laporan loh. Kalau nggak laporan kan kita nggak tahu. Laporan kalau ini ya, misal bapak saya kalau ini ya, kita alternatif, kita menyarankan cari puskesmas yang terdekat atau rumah sakit yang terdekat. Dan juga ada Pak D yang ketika beliau itu turun itu meninggal juga ada nggak? Ada itu, ada yang udah nyampe harus meninggal itu ada. Itu kebetulan itu waktu itu bukan saya yang bawa ya, tapi ada teman penumpangnya turun, tapi saya di situ pas waktu itu bareng saya di situ. Tapi alhamdulillahnya langsung laporan ke kepolisian ya Pak D? Ya pas, karena di situ dekat ini Koramil, dekat Koramil. Dekat Koramil? Nah, Koramil, nah, di belakang Koramil itu puskesmas, karena ini di daerah. Nah itu langsung aja panggil itu, bawa ke puskesmas itu. Biar nanti nggak dikira kesalahannya sopir atau yang membawa gitu ya. Itu pun warga tahu ya, penumpang lainnya tahu. Nah ini ya teman-teman, jadi kalaupun sudah ada indikasi sakit ya, khusus untuk para penumpang, salamnya dari Pak De Bagio itu adalah periksa terlebih dahulu dan mendahulukan untuk kesehatannya ya Pak De, kesehatannya. Karena perjalanan di dalam bus itu, satu, kalau emang benar-benar dia itu pengen ada kelonggaran ya, antaranya jarak duduk ya, biar tidak sumpek atau riko, nah itu bisa ditanggulangi dengan pesan 2 ini tempat duduk. Itu kalau dia itu pengen agak longgar ya Pak D itu. Tapi kalau untuk teman-teman yang nekat dan sedangkan di dalam kenekatannya dia itu nggak memikirkan kesehatan, nah nanti takutnya itu malah ini ada apa-apa di jalan sampai beliau itu meninggal dunia. Nah ini nanti tetap ada tanggung jawabnya dari pihak PO itu untuk apa? Untuk turun ya, untuk menurunkan satu penumpang dan dibawa ke puskesmas untuk penanganan darurat ketika dia itu sakit seperti itu. Nah ini teman-teman, itu tadi dari penumpang yang sakit. Nah kalau untuk penumpang yang bawa barang dan juga ada paket barang itu bagaimana Pak D? Maksudnya paket barang gimana? Paket barang itu ada kan yang dititipkan di bus, barang atau motor seperti itu, atau makanan, itu apa juga sama pembayarannya kayak beliau itu ini naik di bus? Nah itu ceritanya itu lain lagi kalau itu. Lain lagi? Nah, kalau itu kan lain lagi. Itu ada 2 versi. Ada 2 versi? Nah, satu gini ya, kalau di bis malam
itu kan peraturannya sangat ketat. Sangat ketat. Jadi sopir itu nggak boleh ngompreng. Ngompreng tahu kan? Ngompreng, nggih. Tahu kan? Nggih. Artinya ngompreng apa? Ambil penumpang di jalanan. Itu nggak boleh. Nggak Karena boleh. Itu bukan penumpang resmi, tanpa tiket itu. Tanpa tiket. Nah, itu nggak boleh. Satu itu. Kedua, paket pun juga nggak boleh. Paket pun juga nggak boleh. Sebetulnya nggak boleh. Itu kalau istilahnya di bis malam itu R namanya. R namanya itu. Kalau di istilah di bis malam itu dia R, ngompreng namanya. Ngompreng. R itu nggak boleh. Kalau ke kantor nggak boleh, dikeluarkan itu. Dikeluarkan. Dikeluarkan itu dikeluarkan. Jadi udah ada peraturannya sendiri ya Pak Dek? Udah ada. Nah, udah ada itu kalau ketahuan kantor itu pasti dikeluarkan. Kalau ngompreng semalah, ngompreng barang atau ngompreng itu. Tapi kalau beliau itu yang penumpang itu bawa barang ya seperti oleh-oleh itu bagaimana Pak D? Lah, itu tinggal gini, dia bawanya itu oleh-oleh itu bawa berapa? Kan nggak mungkin dong oleh-oleh banyak. Kalau bawa banyak, dia mungkin oleh-oleh itu saya nggak percaya. Itu pasti orang dagang. Pasti orang dagang ya. Ya kan? Bener. Itu orang dagang. Nah, kalau orang dagang itu pasti itu dia paling tidak kasarannya kalau nggak mau dimasuk. Itu kalau kantor kan harus dimasukin paket, Mas. Kalau banyak loh ya. Dimasukin paket. Itu paling enggak kan dia kompromi sama apa namanya, sama sopir, antara sopir. Jadi tidak masuk kantor. Nah, itu juga ada aturannya itu. Juga ada aturannya, enggak terus. Artinya apa? Itu kalau ketahuan ya. Karena itu ada orangnya, ya kan? Itu paling dia didenda aja. Didenda. Tapi kalau nggak ada orangnya, dia udah bisa dikatakan R tadi, ngompreng. Ngompreng. Sama aja memasukkan penumpang atau barang tanpa seizin. Itu. Nah itu kalau orangnya ada, itu pasti sesuai aturan disuruh masukin paket. Langsung dikasih sanksi gitu. Itu nggak artinya nggak dikeluarin lah itu. Karena orangnya ada kok. Kecuali kalau orangnya nggak ada loh ya, itu berarti dia ngompreng tadi. Lebih baik kalau sekarang itu kan banyak ya Pak D, paket-paket CNT, JNE yang lainnya itu bisa dipaketkan dari situ, nanti baru berangkat dari bus tanpa membawa barang yang banyak ya Pak D. Iya, itu kan udah itu apa namanya, itu pun harus resmi ya. Harus resmi ya. Kalau saya sekarang kalau mau paket ya ngapain pakai bus, sekarang paketnya banyak kok ya, lebih cepat. Dan lagi kita nggak ini resiko, nanti kalau paket itu kan resiko kalau naik bus itu. Bener juga. Nah ini teman-teman, kita mau tanya yang paling mendasar. Nah, beliau kan mengemudi bus itu malam. Nah, di saat malam banyak teman-teman yang dibawa sama Pak D Bagia ini ya, penumpang itu ada yang tertidur pulas, itu saat bawa penumpang banyak. Nah, kalau tidak bawa penumpang itu pernah nggak sih beliau itu mengalami cerita yang horor, menyeramkan saat melewati daerah-daerah yang itu wingit atau jalan yang angker? Kita akan tanya sama beliau lengkap di sini. Pak D, ceritakan Pak D, ada nggak teman dan jenengan sendiri yang merasakan waktu lewat jalan angker ataupun tidak membawa penumpang terus ada yang dilihatin atau gimana?
Kalau itu belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Nah, tinggal sekarang kan gini, kayak gitu kan dari diri kita sendiri juga. Makanya saya yang awal tadi kan saya ngomong kan, waktu kalau kita mau berangkat kita berdoa dulu. Kalau kita berdoa itu kan semuanya udah kecakup. Ya, udah itu kita diberi keselamatan. Nah itu nanti kita nggak diganggu gitu. Cuman memang kalau merasakan di daerah jalan yang angker itu bagaimana? Beda. Nggak usah di daerah, nggak usah di daerah lah. Di tol ini aja loh. Di tol ini? Di tol ini aja. Kalau malam itu makanya itu kita juga sering berdoa. Tol ini kan tidak melulu tanah kosong. Iya, bener Pak De. Gitu? Kadang-kadang bekas kuburan, kena jalan tol. Nah, jadi tol itu sebetulnya rawan, Mas. Rawan juga. Rawan makhluk halus. Iya. Gitu. Rawan makhluk halus. Ya. Saya kok berani bilang rawan makhluk halus apa? Karena tol ini kan, ya itu tadi saya bilang bekas kuburan buat jalan tol. Kita kan nggak tahu. Iya. Ya? Itu dipindah, digeser, bahkan ya Pak De. Ini loh jalan yang paling rawan itu ya antara Bawen sampai keluar Solo itu rawan makhluk halus. Apalagi Bawen Solo ini. Itu rawan sekali dari sini, rawan makhluk halus. Kalau dulu itu belum ada yang namanya tol itu malah karena dulu itu jalur dulu itu dibangun betul-betul masih orsinil gitu loh. Orsinil apa? Nggak ada tempat inilah kuburan, nggak ada, dibiarin. Sekarang kan nggak, mana yang dibutuhkan nggak tahu itu udah kuburan. Seperti ini aja nanti kita liatin bekas kuburan dibikin jalan. Nah, kita akan menanti bekas kuburan dibikin jalan. Itu jenengan tahu ya Pak De titiknya ya Pak De? Tahu nanti. Nah, kita akan kasih tahu sama teman-teman yang lihat live ini nanti. Nah, ini langsung nanti kalau sepi berhenti sebentar. Oke, siap. Nanti kalau sepi kita akan berhenti sebentar. Nah, itu. Jadi ini bukan untuk istilahnya itu kita buat konten, tidak ya teman-teman. Karena apa? Ini di jalan raya tol. Nah, live secara langsung. Ini nanti mungkin cuma kita akan kasih lihat titiknya saja, nggak apa-apa ya Pak De ya, seperti itu. Tapi kalau mau dikasih tahu ya nggak apa-apa sekalian itu. Nah, ini buat teman-teman yang masih beroperasi atau menjalankan bus, pokoknya salamnya dari Pak De. Selalu sehat selalu nggih Pak De nggih. Sehat selalu, jaga kesehatan karena kesehatan itu penting dikala jenengan kerja juga untuk menafkahi anak dan istri. Nah, itu nanti juga tanggungannya sangat besar. Utamakan keselamatan ya, walaupun harus sabar karena penumpang itu banyak, nggak cuma 1-2 orang saja. Ada yang netral, juga ada yang juga banyak komplainnya Pak De ya. Itu banyak komplainnya itu juga ada. Nih kita akan kasih tahu. Nah, jalur-jalurnya itu seperti ini. Nah, langsung kasih lihat sama teman-teman. Ini kita live di tol. Ini grupnya Mas sendiri. Pokoknya tetap waspada dan hati-hati untuk para pengendara, karena kendala atau
trouble di dalam pengendara itu banyak sekali ya. Mungkin karena bannya bocor juga bisa, terus ada pula yang mesinnya itu ada yang agak rewel sedikit. Itu usahakan untuk ambil jalur kiri ya, ambil jalur kiri itu bisa untuk istirahat dan juga ini memperbaiki mobilnya. Kalau istilahnya itu tidak bisa ya, hubungi layanan untuk servis mobil kendaraan Anda. Nah, kita udah masuk gerbang tol mana Pak De? Banyumanik. Banyumanik. Yang di gerbang tolnya. Nah, untuk semua teman-teman yang kemarin itu tanya seputar pengalaman pribadi, yaitu sopir bus atau ambulan, besok pokoknya kita akan cari lebih detailnya lagi. Nah, bukan hanya Pak D Bagio, tapi besok kita akan kasih tahu. Di sini nih. Di mana Pak D? Ini bawah ini. Bawah ini. Bawah ini kuburan ini. Bawah ini kuburan. Ini kuburan persis. Tengok ya. Situ kuburannya. Ini dulu kuburan geser ke situ. Oh, di sini. Ini kuburan. Ini kuburan. Ini digeser ke situ sedikit. Digeser di sini ya, teman-teman ya. Kalau mau turun nih, nggak apa-apa, lihat. Tuh. Beneran Pak Denny? Ya udah lihat aja, nggak apa-apa. Udah turun, nggak apa-apa. Kuburannya di situ loh. Bentar ya teman-teman. Ini di sini teman-teman ya. Tuh, itu kuburannya di situ. Nah, pagar hitam itu teman-teman, pagar hitam itu kuburan ya. Nah, jadi teman-teman semua hati-hati ya, hati-hati bener-bener itu. Wah, sangat merinding ya teman-teman semua. Rasanya lewat tol ada langsung buktinya kuburan digeser. Ini ya, pokoknya mantap. Rasanya merinding Pak De. Iya kan? Iya, bener teman-teman ya. Ternyata bukti dari tol itu enggak, istilahnya itu langsung bentar, pakai pengaman dulu. Nah, enggak murni kalau itu jalan langsung lurus saja, nggak ada tabrakan-tabrakan yang
entah itu makam, tempat-tempat winyit, ternyata di sini nggak jauh dari tol Banyumanik nggih Pak Ding. Ya, tol Banyumanik. Tol Banyumanik ya ini teman-teman. Jadi kuburannya itu sebelah barat ya Pak Ding. Ya dulu di tiang pancang itu dia digeser gitu. Digeser dikit. Nah ini teman-teman ya, auranya menakutkan. Jadi untuk teman-teman yang lewat di sini, saran saya ya salam atau bunyikan klakson dan hati-hati, pokoknya kurangi kecepatan lah. Nah, sekiranya itu nanti ada yang lewat, nggak cuma ini sebangsa kita manusia, bangsa jin juga. Nah, kita cuma menghormati saja. Dengan kita menghormati, tentunya kita pun juga menjaga keselamatan diri kita pribadi seperti itu. Nah, untuk teman-teman subscriber, subscriber yang kemarin itu bertanya seputar ini jalan raya tol. Nah, kemarin kan sempat juga ada teman-teman yang datang ke rumah beliau sampai kesurupan atau kemasukan jin, akibat dia itu juga salah satu korban, di mana dia pekerjaannya itu di tol juga, tapi khusus untuk pasang lampu di jalan raya tol ya, itu bagian memasangi lampu. Nah, beliau ini kemasukan jin, kerasukan, dan ngomong sama saya dan tim itu, ngomongnya pengen bawa ini anak, ingin bawa ini anak ke alamnya dia, istilahnya itu sampai meninggal. Nah, itu kemarin alhamdulillah udah ditangani dan alhamdulillah juga sembuh berkat izin Allah. Nah, pesan saya untuk para pekerja tol itu hati-hati berdoa yang disampaikan sama Pak D Bagio tadi. Jaga kesehatan dan keselamatan itu dengan tidak hanya ini diam saja, tapi doa itu juga penting. Nah, dan kaitannya tentang teman tadi yang kemasukan jin tadi, awal mula juga nggak terasa bagaimana ya. Tentu yang dirasakan itu kok rasanya itu emosionalnya itu tinggi. Nah, dan emosional tinggi itu dicampuri dengan ini ngomongnya yang ngelantur. Nah, ternyata ada yang ngikutin. Nah, salah satu di jalan tol itu pernah kemarin itu juga makam itu dibongkar dan digeser seperti itu. Nah, ternyata nggak terima. Nah, nggak terimanya itu pengennya dikasih sajen dan yang lainnya seperti itu. Nah, terus ngikutin salah satu teman saya kemarin itu, alhamdulillahnya itu diajak ngobrol dengan baik-baik dan dikembalikan juga dengan baik-baik. Kita tidak ini ngasih istilahnya itu hantaman berupa omongan yang kasar dan yang lainnya. Beliau mau keluar dari tubuhnya. Nah, itu jadi teman-teman, pengalaman dari Pak D Bagio ini seputar berkendara mobil dan juga menjalankan bus waktu masih muda hingga beliau sekarang itu pensiun adalah selalu mengutamakan keselamatan, dan di jalan raya itu tetap ada kata mistisnya, itu tetap ada. Dengan doa kita akan menapis yang dari mistis itu. Itu saja teman-teman semua curahan dari Pak D Bagio dan kemarin requestnya para teman-teman. Insya Allah tetap semangat ya Pak D. Nah, jadi mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.